Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang Muslim. Kalau Yesus adalah Allah, mengapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani? Mari kita bongkar bersama-sama alasan mengapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani kalau dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman kita yang Muslim, terutama para mualaf-mualaf. Langsung saja kita lihat bersama-sama alasan mengapa Yesus berseru kepada Allah, Eli Eli lama sabachthani. Dari kata-kata Yesus jelas bahwa di atas kayu salib ia ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Allah yang mana? Terus kalau Yesus adalah Allah, mengapa dia harus berseru Eli Eli lama sabachthani? Tertulis dalam Injil Lukas dan Matius juga Markus. Injil Matius 27 ayat 46 mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Injil Markus pun demikian. Injil Markus 15 ayat 34 mengatakan, Eloi Eloi lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari keterangan versi Injil Matius menggunakan bahasa Yunani, ditulis sebagai berikut, Eli Eli lema sabachthani. Bahasa Aram dari kalimat Matius adalah Eli Eli lema sabachthani. Versi Injil Markus hampir sama tetapi menggunakan bahasa Aram dengan memulai Elohi Elohi yang dalam lai yaitu Eloi Eloi. Mazmur 22 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Ibrani yang kanonik atau yang resmi adalah Eli Eli sabachthani. Sekali lagi, dalam bahasa Ibrani yang kanonik atau yang resmi adalah Eli Eli sabachthani. Yesus tidak mengutip dari sumber Ibrani yang kanonik, tetapi ia menggunakan sebuah terjemahan dalam bahasa Aram. Dan ini adalah jawaban buat teman-temanku yang mualaf dan yang Muslim. Yang pertama, Yesus Kristus lahir dan dibesarkan dalam masyarakat orang Yahudi. Maka ia tidak akan mengatakan suatu kalimat tanpa tujuan kalimat tersebut, atau Eli Eli lama sabachthani. Adalah kalimat keempat dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan Yesus tidak secara kebetulan diucapkan, tetapi memang menggenapi nubuat dalam kitab Mazmur. Sekali lagi, perkataan Yesus tidak secara kebetulan diucapkan, tetapi memang menggenapi sebuah nubuat dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 22 ayat yang kedua. Bahkan mengutip dari ayat Mazmur 22 ayat 2, dan juga bisa Anda lihat di Lukas 24 ayat 44. Sekaligus Mazmur 22 ayat 2 sering diucapkan oleh masyarakat Yahudi sebagai ungkapan doa pada masa kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, awalnya dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, kata Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 10 Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang di dalam aku, mereka tak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali oleh dosa. Habakuk 1 ayat 13. Hukum dosa adalah keterpisahan, memisahkan Allah dan manusia. Bisa juga dibaca di Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan juga ayat yang kedua atau 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Nah, ungkapan Yesus Kristus tentang Eli Eli lama sabachthani menyerukan kepahitan dan kesedihan. Bahkan penderitaan yang dialami Yesus
karena ia harus terpisah dari Allah Bapa, karena ia harus menanggung dosa manusia. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena semua dosa manusia sudah dialihkan pada kemanusiaan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Hukuman dosa membuat keterpisahan dan kematian. Nah, ketika Yesus menanggung hukuman dosa, maka dia mengalami keterpisahan dan kematian juga. Keterpisahan itulah yang menyakitkan hatinya atau hati Yesus, sehingga dia harus berseru kepada Allah. Di dalam Kristus atau satu pribadi ada dua natur, yaitu Tuhan dan manusia. Maka hal yang wajar kalau Yesus berdoa kepada Allah Bapanya karena dia mempunyai kodrat manusia. Jadi Allah Bapa yang meninggalkan kemanusiaan Yesus, bukan hanya Allah Bapa saja meninggalkan Yesus, melainkan kodrat keilahian Yesus harus pergi meninggalkan tubuh kemanusiaan Yesus. Keilahian Yesus harus meninggalkan kemanusiaan Yesus agar Yesus dapat mengalami kematian. Jika keilahian Yesus tidak meninggalkan kemanusiaan Yesus, maka Yesus tidak dapat mengalami kematian. Lagi pula, kodrat manusia Yesus berdoa mengingatkan firman Tuhan dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2 merupakan syair yang sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai doa. Di saat mereka mengalami penderitaan, Mazmur 22 ayat 2 dikenal oleh kalangan Yahudi sebagai Ayelet Sahar, rusa di kala fajar. Digunakan dalam Mishnah Shelim bab 15 ayat 6 dan 16 ayat 7. Terutama oleh kalangan wanita Yahudi untuk meratapi sesuatu yang terjadi dan dilakukan juga oleh sebagian kaum pria. Waktu orang Yahudi pun menghadap tembok ratapan mengucapkan Ayelet Sahar. Ini demikian juga dengan Yesus. Sewaktu Yesus disalib di atas kayu salib mengucapkan kalimat Ayelet Sahar, Yesus ingin menggenapi firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 2. Yesus mengucapkan dan mengulang kembali firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 2, menunjukkan bahwa Yesus bagian dari kalangan orang Yahudi. Yang keempat, dalam sebuah tulisan pulpit komentari dikatakan ia ditinggalkan oleh Allah Bapa supaya ia bisa menanggung dosa-dosa manusia dalam beratnya yang penuh dan menghancurkan. Dan dengan menanggungnya, ia menyelamatkan. Karena Kristus memikul hukuman dosa itu sebagai Allah dan manusia, maka penebusannya mempunyai kuasa yang tak terbatas. Artinya, kealahan Yesus tidak hilang ataupun mati, melainkan keilahian Yesus hanya terpisah dari kemanusiaan Yesus selama 3 hari. Status Yesus tetap saja sebagai Allah dan manusia di kayu salib, walaupun dia mengalami kematian dan penderitaan. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-temanku yang Muslim dan juga yang mualaf bisa mengerti mengapa Yesus harus berseru di kayu salib dengan sebutan kata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan ini adalah pendalaman Alkitab buat teman-temanku yang mualaf, yang tidak mengerti dengan arti ungkapan Eloi, Eloi, lama sabachthani yang diucapkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekali lagi, Yesus harus menanggung dosa kita sebagai manusia untuk mengalami penderitaan dan dosa yang seharusnya kita manusia pikul.
Akhirnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.